Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang sahabat Binmas dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Erni Florencia dalam acara Talk Show Binmas Turangga Polda Nusa Tenggara Timur. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang topik yang beberapa bulan belakangan ini menjadi trending, yaitu investasi bodong dengan subtema penghimpunan dana masyarakat berkedok simpan pinjam dan cara pencegahan serta penanganan hukum terhadap investasi bodong. Sudah ada di sini narasumber kita. Kembali lagi kita sapa Bapak Dirkrim Sus Polda Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Noviana Tursar Nurrohmat, SIK MSI. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa Pak sekarang? Kalau sekarang ini masa-masanya kita persiapan. Kita kan udah lagi mau 1 Juli ya Pak. Jadi ya kita persiapan lah. Menyambut 1 Juli ya Pak ya. Kita harapkan bisa berjalan sampai lancar nanti sampai pada Oke waktunya. Pak. Baik. Kita berbicara koperasi nih Pak. Apakah koperasi itu dapat melakukan penghimpunan dana nih Pak di luar anggota koperasi tersebut? Ya, kalau kita bicara pertanyaan dari Mbak Erni tadi tentang koperasi, ya seharusnya koperasi itu kan punya anggota tetap dan tidak tetap. Harusnya tidak boleh ya melakukan penghimpunan dana di luar anggota koperasi itu sendiri, karena semua sesuai aturan undang-undang koperasi sudah diatur siapa saja yang boleh menyimpan uang di koperasi ya. Dia ada anggotanya koperasi. Baik, Tapi Pak. kalau seandainya ada masyarakat yang menyimpan uang itu harusnya menjadi ranahnya perbankan ya Pak ya. Pak, jika kita di masyarakat nih Pak, ada orang yang menawarkan simpan pinjam, terus kita mencurigai itu sebagai investasi bodong nih Pak. Kira-kira kita melapornya kemana nih Pak? Oke. Jadi kalau masyarakat khususnya wilayah NTT kalau menemui hal-hal bagaimana mensikapi kalau ada rayuan-rayuan atau simpan pinjam yang sekiranya ini, bisa melapor ya Mbak. Pertama bisa ke Polsek, kemudian juga bisa ke Polres, dan lebih-lebih lagi bisa ke Polda. Tapi kami sampaikan di sini sebenarnya gampang nih sebenarnya mau melihat ini sebenarnya simpan pinjam suatu PT atau perbankan atau koperasi sebenarnya mudah. Kita lihat aja dari sisi perizinan. Kalau sulit, ingin kami kasih tanda-tanda atau tips lah kepada masyarakat. Kalau itu koperasi sebenarnya kepada dinas koperasi. Kita mengeceknya perizinannya. Ada badan lembaga begitu ya Pak. Kalau kita bicara investasi ini mau bilang ilegal ataupun legal tuh ada juga di Otoritas Jasa Keuangan. OJK. OJK. Di wilayah NTT juga sudah ada OJK. Sudah ada OJK ya Pak. Memang masih di Kupang saja, tapi mengcover semua seluruh wilayah NTT ya Pak ya. Kemudian kalau kita bicara lagi tentang perdagangan berjangka juga ada Bapepti. Memang masih adanya di pusat, tapi kita selalu koordinasi kalau bekerjasama dengan badan-badan itu untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tindak pidana ekonomi yang ada di wilayah NTT. Baik Pak. Apakah sejauh ini Pak Polda NTT itu pernah tidak Pak menangani kasus tentang investasi bodong? Baik, kalau tidak salah saya lihat dari data ya, memang pernah ada kita tangani Mbak. Kami sampaikan saja kepada masyarakat kurang lebih tahun 2020. Ya. Itu adalah landas hukumnya suatu perusahaan PT ya. Ya, PT Asia Dinasti Sejahtera. Oh ya. Dia menggunakan bujuk rayu, menggunakan iming-iming bunga tinggi, menghimpun dana. Oh iya. Waktu itu di Kabupaten ND akhirnya membuat laporan. Kami telusuri, kami koordinasi dengan OJK, kan tidak terdaftar. Oh, tidak terdaftar dalam OJK ya Pak ya. Kemudian yang lebih fantastis itu Pak Florencia itu bahwa dari menghimpun anggaran itu semua terkumpul kurang lebih 28,5 miliar. Besar sekali Pak. Bukan barang kecil ini kalau di wilayah NTT, mohon Nah, maaf. besar ya Pak, benar Pak. Namun demikian kita kerja keras menangani kasus itu semuanya. Kita bisa melakukan aset recovery, mengamankan asetnya itu kurang lebih uang tunai 1,139 miliar. Dan aset tanahnya ini kurang lebih 17,5 miliar. Kemudian prosesnya berjalan, kami mendapatkan informasi sudah diputus pengadilan negeri 10 tahun.
10 tahun ya Pak. Kemudian asetnya semuanya memang disita untuk negara, nanti akan dikomunikasikan. Kalau korban-korban yang mengumpulkan ini ketemu ya mungkin ada proses, Bisa ada pengembalian ya Pak. proses pengembalian. Pengembalian Demikian uang mereka. kami selalu tetap koordinasi dengan OJK, kami kerjasama. Kalau Mbak Florencia tahu, bicara investasi ini sebenarnya ada Satgas Waspada Investasi Mbak. Oh iya. Baik di pusat, kemudian di daerah ini juga ada Satgas Waspada Investasi daerah. Itulah kepanjangan tangan bagaimana kita membantu masyarakat kita yang punya problematika. Tadi pertanyaannya bahwa kita pernah menangani, sudah kita proses, sudah dihukum. Yang jadi problem adalah uang yang sudah kita lakukan penyitaan ini kan nanti mau dikembalikan kemana. Ya. Kalaupun memang ada perintah undang-undang atau hakim mengembalikan kan kita harus menyelusuri korban-korban. Ya. Kurang lebih korbannya itu hampir 3.000-an. Banyak Pak, ya. Banyak itu. Itu aja Mbak yang bisa kita sampaikan ya kepada masyarakat. Pak, cara mengantisipasi Pak terhadap investasi bodong itu seperti apa? Ini Mbak, tadi saya bilang kan namanya investasi itu pasti munculnya adalah rayuan, Ya. iming-iming kan seperti itu. Tips yang paling gampang lah, simpel sebenarnya. Kalau saya hanya mengajak kepada pemirsa, kepada masyarakat semua yang ada di Indonesia berkaitan dengan investasi bodong ini hanya 2 saja, 2L. Kami menganggapnya 2L. L yang pertama itu adalah legal. Kalau kita bicara legal kan tadi bisa ada waktu kita mengecek OJK ke PPK, ke Dinas Koperasi. Itu kan istilahnya legal. Ya. Kalau terdaftar, ya silakan. Kembali lagi pada hati, kita punya uang, kita mau simpan, silakan. Berarti aman ya Pak? Nah, yang kedua, L yang kedua ini patut diwaspadai. Masyarakat kita kadang-kadang menjadi beban. Itu logis, rasional. Kira-kira orang ini mengasih iming-iming, saya taruh uang 1 juta, untungnya 1 bulan 10%, kira-kira logis enggak? Iya. Rasional enggak? Aneh. Kalau sekiranya di dalam tataran masyarakat kita bahwa memang kita nggak yakin ya, jangan. Karena 2L itu saja, legal sama rasional aja. Kalau legal memang masih agak sulit, rasional enggak sih sebenarnya bisnis ini? Kan seperti itu. Itulah satu-satunya yang paling gampang dulu untuk mewaspadai itu. Kalau kita baca ciri-ciri investasi legal, pasti janji-janjinya untung 30%. Kira-kira mana ada sih investasi kalau kita taruh uang terus untungnya besar ya Pak? Bisa kan sudah nggak logis. Betul Pak. Jadi antisipasi aja. Kemudian kadang-kadang pakai cara-cara di NTT ini kan ada farm, ada kedekatan keluarga. Kedekatan dari pihak keluarga meyakinkan ya jangan percaya begitu saja. Kita harus antisipasi seperti itu. Jadi ini ya Pak, investasi bodong itu tuh apa-apa saja Pak yang masuk dalam kriteria investasi bodong kayak aplikasi-aplikasi atau apa begitu Pak? Kami coba bedakan. Ya. Ini kan walaupun kita temanya investasi bodong ya, Mbak Florencia, tetapi yang ingin kami sampaikan sebenarnya ada beberapa jenis atau tipologi. Iya. Pinjaman online, Iya, pinjol. Iya, Pinjol itu sebenarnya berbeda. Berbedanya begini. Kita ditelepon seseorang, di WA seseorang, ditawarkan sesuatu. Iya. Pinjaman uang dengan jaminan apa? Kemudian proses pengembaliannya apa? Begitu kita iya, semua proses terlaksana online, ternyata untungnya berlipat kayak lintah darat itu. Iya. Akhirnya kita terjerat, kita nggak bisa lepas. Itu pinjaman online. Iya. Lagi marak juga, tapi saat ini kami di Direktorat Kriminal Khusus di Subdit Ekonomi Khusus belum pernah ada ya laporan ya. Tapi tadi yang investasi tadi ada PT Asia. Nah kemudian ada investasi bodong tadi kita tangani itu dia tidak terdaftar di OJK, kemudian mengumpulkan uang. Ada lagi satu lagi yang perdagangan berjangka tadi kayak seperti binary option. Oh seperti itu, Pak. Itu masuk juga Ya. ya Pak. Tapi kemudian investasi bodong ini pun pasti bisa kita pecah lagi, Pak. Yang orang bilang multi level marketing, skema promosi. Jadi Anda kumpulkan duit 1 juta, Anda bisa cari di bawahnya sesuai itu sistem dapat uang. Itu sebenarnya ya uang-uang itu juga yang diputar. Begitu nanti yang pelanggan terakhir ada dapat kebagian pasti masalah. Sistem jaringan. Ya, skema promosi lah kalau kami. Oke baik Pak. Ini sudah ada 3 penanya nih Pak. Yang pertama dari @margaret81. Bagaimana mekanisme Polri untuk meminimalisir
masifnya investasi baik secara online maupun offline. Selain itu, bagaimana sistem pencegahan dini yang dibangun oleh Polri? Oke. Silakan Pak. Bisa kami jawab. Terima kasih Mbak Margaret atas pertanyaannya. Mekanisme Polri yang bisa kita lakukan sebenarnya yang paling gampang, kami mencoba melakukan edukasi ya. Bisa menggunakan video, bisa menggunakan selebaran pamflet kepada masyarakat berkaitan ciri-ciri investasinya seperti apa kan, seperti itu. Kemudian kami koordinasi dengan OJK. Aplikasi-aplikasi mana yang sekiranya tidak terdaftar, itu harus disampaikan kepada publik. Supaya masyarakat juga kan dengan adanya muncul kan paham, dia tidak bisa terjebak oleh penipuan itu. Kemudian yang paling penting ya, kita harus memberikan pemahaman lagi kepada masyarakat kita bahwa tadi 2L tadi Pak, rasional atau legal, karena memang itu yang bisa kita lakukan di pencegahan. Sebaik apapun sistem yang kita munculkan, kita belum ada nih aplikasi yang bisa membendung Florencia, saya pancing pakai SMS, kemudian saya pancing untuk investasi. Ini kan belum ada yang bisa bendung terputus sendiri. Kembalinya adalah di hati kita. Oh, ini legal apa tidak? Ini logis apa tidak? Kalau logis ya saya ikut. Kalau enggak ya jangan. Karena memang sebanyakan yang kami terima laporannya penipuan ataupun investasi itu selalu pasti tidak kenal. Nomornya kadang-kadang juga ini. Kok bisa kita nggak kenal sama orang bisa percaya? Berarti pakai trik, iming-iming atau janji-janji, itu saja. Baik Pak. Yang kedua ini ada dari @randi_tlss. Bagaimana kita mengetahui kalau investasi tersebut bodong dan apa ciri-ciri investasi bodong itu Pak? Terima kasih. Tadi sebenarnya sudah saya jawab ya, tapi saya ulang kembali. Sebenarnya investasi bodong, pinjol, kemudian perdagangan berjangka itu ada hal yang berbeda, punya ciri-ciri ya. Karena pertanyaannya dari Mas Randi ini Randi mungkin laki-laki ya Mbak ya? Mas Randi ini seperti ini ya, kami coba. Ciri-ciri yang pertama itu sebenarnya kalau kita ini ya kelegalan itu harus kita cek. Legalitas dari PT atau dari aplikasi atau dari apa itu sebenarnya terdaftar enggak? Tadi kami sampaikan salurannya. Kalau investasi berarti larinya di OJK. Kalau perdagangan berjangka Bapepti. Kalau koperasi berarti larinya ke dinas koperasi. Jadi kita tanya aja dia legal apa tidak. Kemudian pasti ciri-cirinya tadi yang saya bilang pasti menjanjikan untung. Manusia betul, hidup Pak. itu manusia hidup mencari untung, nggak ada mencari uang terus nggak ada untung, dia mau taruh uangnya di satu PT. Untungnya pasti sangat-sangat menjanjikan. Gitu. Kemudian bisa juga dia dengan caranya melancarkan investasi bodong ini menggunakan toko-toko, menggunakan publik segala macam, orang percaya. Pak. Contoh nih, kita kan ada saya menangani di Bareskrim, belum di NTT sih, pakai public figure, artis atau apa. Nah itu yang perlu kita waspadai juga. Namun demikian semuanya kembali kepada kita yakinkan legal dan rasionalnya itu. Kemudian dia legalitasnya tidak jelas, memiliki kelembagaan dan ini semua masih diragukan. Sebenarnya ciri-ciri itu simple kok Mbak. Namun demikian saya tidak memaklumi, saya tidak bisa memaklumi lah ya masyarakat kita ini kadang-kadang tergiur. Nah, kami ceritakan nanti kalau sudah menjadi LP Mbak Florencia, kami juga akan lihat tadi tatarannya. Kalau nanti masyarakat kita ini kalau sudah jadi korban, biasanya apa Mbak Florencia? Kan minta uang kembali. Minta uang kembali, ya benar Pak, benar. Minta uang kembali. Karena merasa dirugikan kan. Kalau Polri ini kan prinsipnya membantu masyarakat ya. Saya memang dia bersalah. Tetapi kalau tadi kedua belah pihak bertemu, kemudian kebetulan uang kerugiannya masih ada dikembalikan, apa yuk kita akhirnya seperti apa? Masyarakat ini kembali lagi ke saya, Pak, uang saya sudah kembali. Banyak permasalahan di kita kan rata-rata memang tidak kembali. Jadi Polri sendiri sebenarnya mencari terobosan-terobosan hukum apabila masyarakat kita yang dirugikan investasi bodong ini dan polisi bisa mengungkap, kemudian kerugiannya bisa kembalikan. Sebenarnya kami masih bisa melihat ini dari sisi perkembangan hukum tadi, keadilan restoratif bisa kita jalankan. Gitu. Saya baru selama berdinas di NTT ini ada kebetulan suatu PT itu bisa mengembalikan. Gitu ya Pak. Ada. Ini kita bicara fakta bicara dari pengalaman yang saya alami. Anggota saya melaporkan, Pak, kami menangani investasi ini.
kemudian kami lakukan penyelidikan, kami lakukan pemeriksaan, ternyata PT-nya benar ada di Jakarta, kita berangkat, kita panggil dia, akhirnya dijelaskan dia dengan berbagai kendala, ditemukan dengan korban, dikembalikan, ya sudah, kita mau boleh pulang. Seperti itu, Pak. Jadi ya akhirnya kita coba carikan restoratif justice lagi. Iya. Memang kerugiannya tidak besar, 43 juta, kadang 3 juta, ya. Sudah masyarakat sebenarnya akhirnya saya simpulkan masyarakat kita ini simpel, kalau sudah menjadi korban sebenarnya uangnya pengennya kembali. Pengen kembali ya Pak, benar. Tapi yang saya tegaskan adalah kesulitan Polri kalau PT-nya sudah tidak ada uangnya. Iya, terus benar, kita Pak. harus kemana kan? Iya, Pak. Pak. Satu-satunya jalan proses hukum. Proses hukum, iya Gitu. Pak. Baik Pak, kita masuk pada pertanyaan ketiga dari @Vanda Cute. Mengapa masih banyak investasi bodong di sekitar kita, terutama di negara ini, Pak? Silakan, Oke. Pak. Saya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat kita kenapa masih banyak investasi. Yang jelas pertama adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tidak dibarengi dengan literasi digital yang baik kepada masyarakat kita. Akhirnya semua aplikasi muncul segala macam kan, PT-PT semua tidak perlu datang, tapi dengan online aja sudah bisa berkomunikasi lah. Ya, Pak, benar. Jadi itu yang melatar belakangi perkembangan teknologi. Bagaimana kita menyikapi ini ya, harusnya negara Indonesia khususnya harus sudah mulai melihat ini, menyiapkan piranti lunak yang saat ini masih banyak kelemahannya. Saat ini kami menerapkan kan paling hanya kalau investasi bodong ini adalah mengumpulkan uang dari masyarakat tanpa izin, itu perbankan undang-undang. Banyak aturan-aturan hukum yang belum bisa terjamah. Contohnya perdagangan berjangka ataupun investasi ini juga larinya bisa ke tipu gelap undang-undang KUHP. Itu kan keterbatasan kendala. Namun demikian kita tetap harus semangat. Ini sudah terjadi, bagaimana kita melihat investasi ini yang melakukan pencegahan. Lakukan literasi digital kepada masyarakat kita. Kita kerjasama yang baik dengan OJK, dengan Bapepti untuk selalu memberikan pemahaman kesadaran hukum. Berarti kita itu saja. perbanyak Kalau sosialisasi ya Pak. Kita sudah berbuat seperti itu, memang masyarakatnya ya kasuistis ya. Kita akhirnya harus secara masif juga. Kalau dibilang kenapa aplikasi penipuan investasi ini muncul banyak masif ya, kita juga harus sosialisasinya juga masif juga. Sosialisasi. Dibarengi itu supaya ini. Karena ingat Mbak, kalau tidak salah menurut penelitian 2021 itu pengguna internet dengan berkaitan investasi ini sudah besar. Indonesia ini negara besar. Iya. Kalau NTT ini kan jumlah penduduknya 6 juta. Kita tes saja satu hari yang menggunakan NTT, menggunakan internet pasti banyak sekali Pak. Iya. Itu sebenarnya menjadi kendala, menjadi ancaman. Bagaimana kita ancaman itu bisa menjadi peluang. Kita berikan literasi digital kepada masyarakat kita agar tidak menjadi korban investasi bodong. Baik sahabat Binmas yang ada di rumah, semoga jawaban dari Bapak Dirkrimsus itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Binmas semua. Pak, sudah sampai di akhir podcast kita nih Pak. Baik, Pak. Penekanan-penekanan Pak tentang investasi bodong kepada masyarakat NTT nih Pak. Silakan. Jadi saya berpesan, tadi sudah saya sampaikan tips 2L ya, Mbak Florencia, legal dan apa tadi? Rasional ya. Saya ingin berpesan, dengan terbatasnya waktu kita talkshow ini mungkin tidak bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Bisa langsung berkomunikasi. Kami pun punya di Treskrimsus NTT ini punya ini semuanya, salurannya. Bisa berkomunikasi, bisa juga melalui telepon. Oh, ada call centernya. Ada call centernya. Kemudian kami berpesan bahwa masyarakat kita harus melek dengan teknologi agar kita tidak menjadi korban dari investasi ini. Itu saja, Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak sudah hadir dalam acara podcast kami hari ini. Dan buat sahabat Binmas semua yang ada di rumah atau dimanapun berada, jangan lupa follow Instagram Ditbinmas Turangga Polda Nusa Tenggara Timur. Dan kita harus bijak dalam berinvestasi. Jangan sampai investasi bodong itu dampaknya terjadi pada diri kita sendiri. Sampai jumpa lagi. Salam presisi.